Hai teman-teman, saya Jules dan selamat datang di Movie Revisit Bollywood. Sebelumnya saya mau berterima kasih buat kalian yang udah kasih masukan dan saran soal sound dan voice over di beberapa video terakhir. Saya akan coba perbaiki dan semoga saya bisa lebih improve di konten-konten agar kalian bisa lebih menikmati cerita-cerita dari channel Cerita Jules. Nah, cerita kali ini dari film Tumhari Sulu, mengenai kehidupan seorang ibu rumah tangga biasa yang mempunyai impian untuk menjadi wanita karir. Beruntung, suatu hari kesempatan datang kepadanya. Ia pun diterima bekerja menjadi seorang penyiar radio. Sebelum kalian dengerin ceritanya lebih lanjut, yuk gabung sama saya dengan like video ini, subscribe, dan pencet belnya. Sulochana Dubey adalah seorang ibu rumah tangga dengan ekonomi menengah ke bawah. Panggilannya adalah Sulu. Dia menikmati kehidupan sederhana bersama suaminya Ashok Dubey dan putranya Pranav yang berusia 11 tahun. Sulu bermimpi untuk menjadi seorang wanita karir. Namun karena ia tak menyelesaikan SMA, ia tak bisa melamar untuk pekerjaan kantoran. Sulu memiliki saudara perempuan kembar yang sering mengejeknya dan sering memandang rendah Sulu. Dan mereka selalu meremehkan semua pencapaiannya karena mereka lebih berpendidikan. Ashok bekerja di sebuah konveksi kecil di mana semua orang di sana sudah tua semua dan sulit diajak bicara. Ashok sangat frustasi pada pekerjaannya ditambah dengan kedatangan cucu dari pemilik konveksi yang mengambil alih semuanya. Suatu hari Sulu memenangkan kontes yang diadakan oleh saluran radio favoritnya, Radio Wow. Ia pun pergi ke kantor radio itu untuk mengambil hadiahnya. Di sana Sulu melihat poster tentang audisi pencarian penyiar radio atau RJ. Dan dengan percaya diri ia menginginkan pekerjaan itu. Saat itu Sulu bertemu dengan Albeli Anjali, penyiar favoritnya. Albeli pun mengajak Sulu untuk melihat-lihat kantor mereka. Sulu kemudian diajak bertemu dengan Maria, pimpinan Radio Wow. Maria melihat Sulu sebagai pribadi yang menarik. Ia pun mengizinkan Sulu untuk mencoba audisi dengan menyuruhnya mengatakan kata hello dengan elegan sekaligus sensual, sesuai yang dicontohkan oleh Pankaj, penyair sekaligus penyiar dan produser di Radio Wow. Pada awalnya Sulu tertawa geli karena dia tidak biasa berbicara seperti itu. Namun pada akhirnya Sulu berhasil mengucapkan kata hello sesuai keinginan Maria. Halo. Maria pun terkesan. Ia memberi Sulu kartu namanya dan berkata akan menghubungi Sulu. Sulu sangat bahagia. Namun setelah ditunggu-tunggu Maria tak pernah menelponnya. Sulu pun berinisiatif menghubungi Maria terlebih dahulu, namun teleponnya selalu dihiraukan. Sulu juga mengirimkan pesan singkat dan mengatakan bahwa ia yakin bisa menjadi penyiar radio. Ia berkata ia bisa melakukannya. Di kantor, Maria dan Pankaj sedang meeting dengan klien mereka. Namun di tengah meeting, Pankaj kesal karena klien itu selalu saja merubah idenya, sehingga merusak jingle yang telah ia ciptakan untuk mereka. Ia pun berulah dan berteriak bahwa ia tak tahan dan akan resign saja. Maria yang marah karena tingkah Pankaj selalu mengusirnya saat itu juga. Keesokan harinya Pankaj datang ke radio dan langsung ke ruangan Maria. Maria yang masih kesal langsung memarahi Pankaj. Ia pun membandingkan attitude Pankaj dengan Sulu. Sulu yang merupakan ibu rumah tangga biasa saja bersemangat untuk bekerja, bahkan berkali-kali menelpon dan mengirim pesan kepada Maria. Tiba-tiba pada saat itu juga, Maria mendapatkan ide untuk membuat program baru. Ia benar-benar akan mempekerjakan Sulu sebagai penyiar radio. Maria pun memanggil Sulu ke kantor. Ia menjelaskan kepada Sulu bahwa program yang akan ia bawakan adalah sebuah program malam, di mana pendengar akan menelpon dan mengobrol sebentar mengenai masalah mereka.
Lalu putarkan lagu permintaan mereka. Tanpa pikir panjang, Sulu pun setuju. Setelah Sulu menceritakan semuanya kepada suaminya, Ashok agak ragu pada awalnya. Maka Sulu mengajak Ashok untuk menemui Maria agar Ashok dapat menanyakan apapun. Setelah bertemu, Maria pun menjelaskan semuanya kepada Ashok. Bahkan mereka tidak perlu khawatir soal transportasi Sulu di tengah malam, karena Maria menyediakan mobil dan sopir untuk mengantar jemput Sulu. Maria juga menanyakan apakah Sulu dan Ashok keberatan jika program itu dinamakan Tumhari Sulu, atau kalau diterjemahkan berarti Sulu Anda. Di malam pertama Sulu menjadi penyiar, ia ditemani oleh Pankaj dan Maria. Pankaj akan membantu Sulu dan mengarahkan Sulu selama siaran. Pada saat itu Sulu mendapatkan penelpon yang menyebalkan. Namun, ia berhasil menghadapinya dengan caranya sendiri. Maria juga puas dengan kinerja Sulu. Sulu merasa bahagia dengan pekerjaannya saat ini, meskipun ia harus kekurangan tidur dan terlambat bangun pagi. Di hari siaran berikutnya, Sulu diminta untuk bernyanyi oleh penelpon, dan Sulu menyanyikan lagu yang biasanya hanya dinyanyikannya bersama suaminya saja. Hal ini membuat Ashok kesal. Di tempat kerjanya, Ashok juga dibuat kesal oleh cucu dari pemilik konveksi yang ingin mengambil alih tempat itu. Ashok tak dihargai dan disuruh pindah dari ruang kantornya. Hal ini membuat Ashok stres. Pada saat keluarga Sulu berkunjung, mereka menyampaikan ketidaksukaannya terhadap pekerjaan baru Sulu dan menganggap pekerjaan itu murahan karena Sulu berbicara dengan orang-orang asing setiap malam. Namun Sulu tidak peduli pada perkataan mereka, apalagi kakak-kakaknya yang sering meremehkannya. Program radio Tumhari Sulu kemudian mendapatkan apresiasi dan sukses. Pada suatu malam, ia diberi kejutan sebuah pesta di kantor untuk merayakan kesuksesan itu. Sementara itu, Ashok yang mendapat tekanan dari tempat kerjanya melimpahkan kekesalannya di rumah. Sehingga meskipun karirnya sebagai penyiar bagus, namun rumah tangga Sulu menjadi terganggu. Pada suatu hari, kepala sekolah Pranav melaporkan bahwa Pranav telah menjual video dewasa kepada teman-temannya di sekolah. Hal ini menjadi masalah yang sangat serius bagi keluarganya Sulu. Kakak-kakaknya menuduh Sulu telah teledor tidak memperhatikan anak gara-gara pekerjaannya. Mereka semua menyuruh Sulu untuk berhenti bekerja, namun Sulu bertahan pada pendiriannya untuk tetap bekerja. Malam itu Sulu nekat untuk pergi siaran meskipun dilarang oleh keluarganya. Di saat akan siaran, Sulu mendapat kabar bahwa Pranav telah hilang. Sulu dan Ashok kemudian menemukan sebuah surat dari Pranav. Di situ Pranav menulis bahwa ia malu pada dirinya sendiri atas kelakuannya. Dan ia merasa sedih ibunya harus keluar dari pekerjaan gara-gara dirinya. Pranav juga meminta ayahnya untuk selalu mendukung ibu dan pekerjaannya. Saat itu Ashok dan Sulu pun berbaikan sambil mereka terus berkeliling mencari Pranav. Sulu memberitahu Maria bahwa ia tidak bisa bekerja malam itu karena Pranav menghilang. Keesokan harinya, polisi akhirnya menemukan Pranav dan mengantarkannya pulang. Sulu pun menangis setelah bertemu kembali dengan putranya. Akhirnya Sulu memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya karena ia merasa tidak mampu menghadapi konflik yang terjadi terhadap rumah tangganya gara-gara ia bekerja. Sulu kemudian menemui Maria dan meminta maaf kepada Maria. Meskipun ia menyukai pekerjaannya, tapi Sulu harus berhenti. Maria menyayangkan tetapi tetap menghormati keputusan Sulu. Pada saat Sulu akan pergi, ia melihat resepsionis kantor sedang berdebat dengan orang catering yang menyediakan makan siang di kantor itu. Sulu kemudian memiliki ide baru dan bergegas kembali menemui Maria. Sulu kemudian menawarkan diri untuk menyediakan jasa catering untuk kantor. Di akhir film terlihat beberapa waktu telah berlalu. Ashok sekarang bekerja mengelola bisnis catering, dan pada malam hari ia mengantar Sulu ke stasiun radio WOW.
Nah, banyak yang kurang paham dengan scene akhir cerita ini. Kenapa Sulu yang tadinya sudah resign malah diantar lagi oleh Ashok ke stasiun radio? Jadi gini, menurut saya, sebelumnya Ashok dan Sulu kurang mampu saling menyesuaikan diri dan emosi mereka pada pekerjaan baru Sulu. Kalian ngerti kan? Pekerjaan baru, situasi baru, maka dinamika di rumah pun berubah. Namun setelah Sulu mendapatkan kontrak catering, Ashok sudah tidak stres lagi dengan pekerjaannya di konveksi. Ia berhenti dan sekarang menjadi bos mengawasi bisnisnya sendiri. Dan ia juga memiliki lebih banyak waktu, jadi bisa lebih mengawasi Pranav. Makanya Sulu tetap bisa meneruskan pekerjaannya menjadi penyiar. Kemungkinan dengan dinamika kerja seperti itu, Ashok dan Sulu puas dengan pekerjaannya masing-masing, sehingga tidak ada lagi pengaruh buruk ke rumah tangga mereka. Justru hubungan mereka semakin harmonis. Gimana menurut kalian? Kalian punya penjelasan lain atas ending film ini? Tulis di komen ya. Dan kalau kalian punya request film yang kalian ingin saya ceritakan, bisa tulis di komen ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.